Halo, selamat datang. Saya Ajis Wonosari, Trusted Solution Advisor Lenovo Indonesia. Hari ini saya akan sharing mengenai Hybrid Working Learning Solution dari Lenovo. Para trainer mempunyai beberapa tantangan pada saat melakukan online learning. Di antaranya adalah karena audio system yang digunakan kurang bagus, biasanya para audiens mengalami kendala dalam mendengarkan informasi yang di-sharing oleh para trainer. Selain itu, para trainer mungkin dia ingin share lebih dari satu device, ya, entah itu tablet atau whiteboard, maka solusi yang digunakan harus bisa mendukung multiple device. Kemudian yang ketiga adalah gimana bisa memudahkan para trainer untuk bisa lebih mudah mengikuti training. Contohnya dia nggak perlu harus memasukkan meeting ID atau passcode. Dengan device tertentu, presenter tersebut bisa langsung klik dan join meeting tersebut. Selain itu, untuk bisa menarik perhatian para audiens, tentunya kita harus membuat konten yang menarik, ya, yaitu kita bisa melakukan kustomisasi dari konten tersebut. Contohnya dengan kustomisasi menggabungkan antara video dan presentasi ataupun picture and picture. Selain itu, kita juga bisa mengkombinasikan dengan running text, ya, sehingga kita bisa memasukkan informasi yang penting di dalam running text tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ada sebagian trainer ingin membuat konten, kemudian konten tersebut bisa langsung di-share melalui media sosial, entah itu Facebook ataupun YouTube. Dengan solusi yang kami kustomisasi, kita harapkan bisa menjawab, ya, tantangan yang dihadapi oleh para trainer. Lenovo Hybrid Learning Solution kita bagi atas 3 skenario, yaitu skenario pertama adalah hybrid learning dengan kombinasi 50% audiens akan masuk di dalam kelas, kemudian 50%-nya lagi mengikuti pelajaran tersebut melalui online. Skenario kedua adalah 100% para audiens mengikuti training atau event tersebut melalui online. Kemudian skenario ketiga adalah solusi yang memudahkan, ya, perusahaan atau institusi untuk bisa memindahkan video conference kit tersebut dari satu ruangan ke ruangan yang lain, yang kita udah customize dengan movable rack untuk video conference kit tersebut. Untuk lebih detail, kita akan lihat satu persatu dari solusi ini. Kita mulai dengan skenario yang pertama, yaitu guru akan mengajar seperti biasa di depan kelas. Dengan solusi ini kita memerlukan auto tracking kamera, di mana kamera tersebut akan mengikuti gerak dari guru, dan guru nggak mesti harus hanya duduk pada saat mengajar, tapi bisa dengan leluasa untuk bergerak, ya, dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dengan solusi ini juga kita bisa mengkombinasikan dengan digital whiteboard, sehingga trainer ataupun instruktur bisa membagikan informasi tersebut secara instan dan akurat. Dengan solusi seperti ini, kita harapkan para audiens itu mendapatkan pengalaman seperti biarpun dia remote, tetapi seakan-akan dia mengikuti pelajaran tersebut di dalam kelas. Berikut ini adalah gambar yang ada atau yang kita include di dalam skenario yang pertama, di mana komponen yang paling penting di sini tentunya adalah kamera auto tracking, kemudian dilengkapi dengan digital whiteboard ataupun ingin tetap menggunakan traditional whiteboard, dan untuk memudahkan instruktur atau trainer join di dalam online meeting tersebut,
kita lengkapi dengan ThinkSmart Hub, ya. Jadi instruktur nantinya hanya bikin schedule, kemudian schedule itu akan muncul di depan ThinkSmart Hub, dan instruktur hanya single klik untuk join meeting tersebut. Kalau kelas tersebut ukurannya luas, maka kita bisa combine dengan external speaker, external amplifier, ataupun external audio system yang kita bisa integrasi ke dalam sistem ini. Untuk detailnya, kita bisa lihat demo berikut ini mengenai training room yang kita lengkapi dengan auto tracking kamera. Berikut ini saya akan mendemokan mengenai skenario yang pertama, yaitu auto tracking kamera dengan hybrid learning, di mana sebagian audiens ada di dalam kelas, sebagian audiens lagi mengikuti kelas ini melalui remote. Di dalam konfigurasi yang saya tunjukkan ini, saya menggunakan dua kamera, yaitu yang di depan adalah auto tracking kamera, kemudian yang kedua adalah kamera untuk mengambil gambar di audience. Berikut ini saya akan menunjukkan mengenai auto tracking features. Berikut ini saya akan switch ke kamera yang kedua, di mana kamera kedua ini akan mengambil gambar dari para audiens. Demikian untuk demo skenario yang pertama. Terima kasih. Skenario kedua basically adalah distance learning dengan live studio, di mana trainer ataupun instruktur bisa mengkustomisasi konten yang ingin dibuat semenarik mungkin, ya, sehingga bisa di-share secara online ke para audiens. Instruktur nantinya akan membutuhkan satu studio room ataupun private room, ya, yang dilengkapi oleh beberapa peralatan seperti high resolution kamera maupun production atau mix video sistem yang ada. Setelah konten tersebut selesai, instruktur bisa merecord, kemudian bisa di-share ke sosial media seperti Facebook ataupun YouTube secara bersamaan. Konfigurasi dari skenario yang kedua ini, ya, kita lengkapi dengan salah satu PC, yaitu kita menggunakan production video tools, ya, untuk mengcustomize, ya, background dan environment yang ada di dalam studio. Dengan PC ini juga kita bisa langsung broadcast ke YouTube ataupun Facebook, ya. Kalau instruktur ingin juga share ke Zoom ataupun Microsoft Teams atau Google Meet, maka kita lengkapi dengan ThinkSmart Hub, ya, untuk memudahkan para instruktur bisa melakukan join meeting secara lebih mudah. Untuk lebih detail, kita akan lihat demo berikut ini, yaitu distance learning dengan live studio. Untuk demo berikutnya, basically kita bisa menggabungkan, ya, di mana ada presentasi slide, ada picture, kita jadikan ke dalam satu video, sehingga nantinya para audiens melihat konten dari video ini bisa lebih menarik perhatian. Layout dari picture in picture, basically kita bisa customize, ya, menggunakan tools yang kita provide. Untuk yang berikutnya kita akan lihat mengenai layout yang kedua, yaitu presentasi slide dengan speaker. Demo yang berikutnya adalah kita bisa kombinasi di mana hanya presentasi slide dengan speaker atau trainer, seperti yang Anda lihat sekarang ini. Selain itu, Anda juga bisa mengkombinasikan dengan running text, ya, di mana running text tersebut
Anda bisa include dengan mungkin informasi yang penting yang ingin audiens melihat secara langsung. Ya, di dalam running text tersebut kita bagi berdasarkan beberapa informasi, yaitu yang pertama nama instructor atau nama trainer, kemudian judul dari event tersebut atau pelajaran tersebut, ada logo dari institusi, ya, dan yang terakhir tentunya adalah running text yang kita bisa kustomisasi sesuai dengan yang diinginkan oleh trainer. Demo berikutnya adalah kita bisa membuat presentasi kita sebagai background, ya, sehingga nantinya para audiens bisa lebih fokus, ya, terhadap konten yang kita ingin ajarkan. Ya, kita akan lihat, ya, kira-kira seperti ini, di mana presentasi ada di bagian belakang ataupun sebagai background. Demo terakhir untuk skenario kedua ini adalah saya ingin tunjukkan mengenai dokumen kamera, ya, di mana kalau seandainya instruktur atau trainer ingin men-sharing sesuatu atau ingin men-sharing satu artikel dari hard copy, ya, ataupun catatan dari instruktur. Kita lihat sekarang ini, Anda sedang lihat basically adalah catatan dari trainer atau instruktur. Kita bisa menambahkan langsung secara online apa yang kita ingin share ke para audiens. Dengan dokumen kamera ini, para trainer bisa langsung men-share hard copy dari informasi yang ingin dibagikan ke para audiens. Demikian untuk demo dari skenario yang kedua. Selanjutnya kita akan lihat lebih detail mengenai skenario yang ketiga. Berikut ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai skenario ketiga, yaitu Movable Video Conference Kit. Untuk solusi ini, basically video conference kit tersebut kita akan rakit ke dalam movable rack, sehingga customer kami bisa memindahkan conference kit tersebut dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Dengan solusi tersebut memudahkan customer kami untuk men-sharing video conference kit tersebut pada saat waktu yang tidak konflik antara satu schedule dengan schedule yang lain. Dengan installation yang kita udah lakukan ke dalam rack, sehingga memudahkan para trainer untuk menggunakan alat ini dan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikut ini adalah tampilan chart atau diagram untuk movable rack. Seperti kita ketahui tadi bahwa di dalam video conference kit tersebut kita udah include dengan dua monitor, satu kamera dengan ThinkSmart Hub untuk memudahkan instruktur join meeting secara online. Untuk lebih detail, kita akan lihat di dalam demo mengenai Movable Video Conference Kit. Untuk berikutnya, saya akan mendemokan mengenai skenario yang ketiga, yaitu Movable Rack. Di dalam movable rack, kita udah include dengan dua monitor, di mana salah satu monitor digunakan untuk trainer melihat konten yang di-share, yaitu presentation slide. Kemudian yang kedua, monitor kedua, untuk trainer melihat siapa saja yang call di dalam online training tersebut. Ya, jadi kalau ada 5-6 orang yang join meeting tersebut, maka ke-5 ke-6 orang tersebut akan muncul di monitor yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga adalah kita include dengan kamera. Ya, tentunya kamera ini digunakan untuk mengcapture si instruktur. Jadi instruktur akan melakukan presentasi di depan kamera ini. Komponen yang berikutnya yang saya akan jelaskan adalah ThinkSmart Hub. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk memudahkan instruktur dalam hal melakukan join meeting secara lebih mudah, karena nantinya agenda akan muncul di display dari ThinkSmart Hub tersebut.
Kemudian yang terakhir yang ingin saya demokan adalah di dalam konfigurasi ini kita include dengan konten kamera, di mana konten kamera ini nantinya akan mengcapture informasi yang ada di whiteboard. Konten kamera yang ada di whiteboard sekarang ini udah terpasang di depan whiteboard saya. Ya, jadi dengan mudah saya akan switch dari presentation slide menjadi konten kamera. Oke, ini adalah whiteboard, informasi whiteboard yang ada di kelas saya. Saya langsung bisa nulis. Jadi dengan konten kamera, basically orang yang menulis di depan kamera nggak akan memblok ya informasi yang ada di whiteboard, di mana kamera ini akan membuat orang tersebut menjadi transparan. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa tangan saya nggak memblok informasi yang ada di whiteboard. Oke, demikian demo untuk skenario yang ketiga. Terima kasih. Demikian hari ini presentasi saya mengenai Hybrid Working Learning Solution. Kiranya dengan informasi yang saya sudah paparkan, memudahkan Anda untuk menentukan kira-kira solusi yang mana yang cocok untuk diterapkan di perusahaan Anda. Sekian dan terima kasih.